Bapak Ibu yang terhormat, suara saya sudah terdengar ya. Oke, selamat datang di sesi live interaktif talk show Family Business Stories. Bersama saya Dita Manusbaga selaku Direktur dari PT Total System yang akan menjadi moderator acara siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu judulnya saja dari pewaris ke pemimpin, mengubah tradisi dan menciptakan masa depan. Bapak Ibu, banyak anak pemilik bisnis masuk ke perusahaan dengan beban yang sama. Bukan soal target, tapi prasangka. Karena terkadang mereka tidak dinilai dari kemampuannya, melainkan dari siapa orang tuanya. Dan setelah masuk, ternyata tantangannya ini bukan cuma soal kerja, tetapi soal cara berpikir. Karena generasi saat ini tumbuh di dunia yang lebih cepat, lebih digital, dan lebih terbuka. Sementara banyak bisnis keluarga dibangun dengan logika masa lalu. Dulu kita begini, caranya begini, dan itu berhasil. Nah, disinilah kadang-kadang ada benturan yang terjadi. Karena ada cara pandang yang berbeda tentang bagaimana bisnis seharusnya berjalan. Pada akhirnya semua pewaris akan sampai ke satu titik yang harus mereka pilih menjadi penjaga warisan atau menjadi arsitek masa depan. Nah, masalahnya pilihan ini jarang hitam putih. Karena setiap inovasi terasa seperti meninggalkan nilai-nilai lama. Sedangkan kalau mempertahankan tradisi terasa seperti suatu stagnasi. Dan di sanalah tekanan sesungguhnya muncul. Bukan cuma soal bisnis, tapi soal identitas. Siapa saya di perusahaan ini? Pewaris atau pemimpin? Dalam kesempatan kali ini, kami PT Total System berkolaborasi dengan Bengkel GPT Laras Simbang. Agar mengenal lebih dekat, kita akan tayangkan terlebih dahulu video company profile dari GPT Laras Simbang. Halo, nama saya Maria Sumargo dari GPT Laras Simbang. Memberi saya kesempatan, tapi namanya kepercayaan, saya harus bangun sendiri. Ide saya ditolak mentah-mentah, dan kalimat yang paling menyakitkan dari dulu ya begini. Ikuti cerita saya tanggal 28 Januari jam 2 siang. Kalau Anda pewaris atau calon pewaris atau sedang memimpin bisnis keluarga, ini event yang tidak boleh Anda lewatkan.
Iya. Baik. Luar biasa ya videonya Bapak Ibu. Sekarang telah hadir teman kita, Ibu Maria Septiani Sumargo dari GBT Laras Simbang. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang, Pak Dipta. Baik, puji Tuhan. Tahu sehat ya. Selamat sehat, puji Tuhan. Terima kasih Bu telah waktu bersama kami siang hari ini. Dari video tadi aja terlihat ya Bu, GBT ini berdiri sejak tahun 1951. Iya, 1951. 1951, artinya sekarang sudah 74 tahun ya Bu ya. 74 tahun. Mungkin tahun ini masuk ke usia yang ke-75 ya. Luar biasa sekali ya perjuangannya ini. Ini sekarang sudah beralih ke generasi ketiga dengan Bu betul. Maria ya. Ya, betul. Dan saat ini tadi di video juga telah memiliki 15 outlet Betul, di 15 outlet. Jawa dan Bali. Jawa, Ya. Bali, betul. Itu semua milik sendiri, cabang sendiri, atau buka sistem kemitraan? Jadi, basically sejak papa saya ikut join di GBT, waktu mudanya itu sebagian sudah bukan ada, kita sebutnya apa ya, investor gitu Pak. Investor. Jadi memang sebagian ada yang milik keluarga, tapi juga ada sebagian yang miliknya orang lain, kayak Oke. gitu. Nah, sekarang namanya ya lisensi gitu sih. Lisensi. Iya, cuma orang-orang kan lebih populernya, oh yang franchise itu kan ya. Ya, cuma memang beda antara franchise, license, kemitraan, maupun Iya. bisnis opportunity. Betul. Cuma yang diambil adalah sistem license ya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang berminat mungkin bisa beli license ya betul-betul Laras Simbang ya. Oke. Eh, ini menarik Bu Maria. Mungkin kita mau bahas gini. Eh, Bu Maria saat ini sudah aktif di GBT Laras Simbang. Itu dulu masuknya sekitar tahun berapa ya Bu? Apakah waktu lulus kuliah langsung join ke bisnis keluarga ini atau seperti apa? Mungkin bisa di-sharingkan. Jadi jujur saya ini kan kalau dari keluarga saya termasuk yang paling muda gitu ya. Oke, yang paling muda. Ya, di keluarga saya pun saya juga paling bungsu gitu Oke. ya. Jadi saya sebenarnya tidak ada apa ya, target atau pola pattern bahwa oh saya nanti akan bantu di GBT itu enggak. Jadi ketika saya lulus saya sudah jalurnya profesional. Oke, ke Gitu. dunia profesional terlebih Dunia dahulu. profesional ikut kerja orang kayak gitu. Nah, Oke. saya join di GBT itu lebih tepatnya mungkin bisa dibilang ketidaksengajaan gitu ya. Oke. Karena ya saya bisa bilang bahwa itu Tuhan yang ngatur gitu Pak. Karena sebelumnya saya tinggalnya nggak di Indonesia. Oke. Terus saya tinggal di Beijing. Terus setelah itu 2020 itu saya diminta pokoknya 2020 harus pulang nih untuk ngerayain Imlek kayak gitu Oke. ceritanya. Karena 2019-nya saya nggak pulang. Tuh. Ya, Jadi memang sudah hidup dan bekerja di Beijing ya. ya hidup kerjanya di Beijing. Terus 2020, oke saya balik ke Indonesia, kita celebrate Chinese New Year. Ternyata nggak bisa balik ke Beijing. Karena COVID ya waktu itu ya. Nah, jadi antara itu ketidaksengajaan atau salah satu bentuk keselamatan saya juga nggak tahu, gitu kan ya. Itu barang-barang saya masih di sana. Masih ditinggal semua di sana ya. Ya, pada saat itu seperti itu. Jadi ya, eh ya akhirnya wah ini apa ya, out of my plan gitu ya. Jadi ya bingung, aduh mesti ngapain kayak gitu kan. Ya joinnya di GBT ya pada saat COVID itu. Ketika tidak tahu harus bagaimana. Tapi apakah pada saat itu saya tidak apply pekerjaan di mana-mana? Ya saya juga apply Pak. Saya apply di sini, di situ. Saya ikut juga interviewnya, saya ikut ngerjain tesnya juga online kayak gitu. Tapi ya nggak diterima. Saya yang kebang kali ya. Mungkin jalannya Tuhan ya Bu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Antara apa jalannya Tuhan juga bisa dibilang seperti itu.
kayak gitu. Jadi memang pada awalnya tidak ada ketertarikan untuk masuk bisnis keluarga, tapi menekuni dunia profesional ya. Pikirnya kan dulu gitu ya. Hmm. Ya udah jalurnya profesional aja gitu. Bahkan setelah terjebak di Indonesia masih tetap apply dulu ke Iya, profesional ya, nggak kepikiran udah aku nerusin belum ya. pada saat itu karena saya, ya puji Tuhannya karena saya masih kerja dengan perusahaan yang di Beijing itu. Hmm. Jadi pada saat saya di Indonesia, saya pun juga declare sama bos saya bahwa saat ini saya di Indonesia nggak bisa balik Beijing dan ternyata beliau juga oke kalau gitu kamu kerjanya WFH aja Oke, saat itu ya. saat itu. Nah akhirnya saya apply sana sini karena saya juga khawatir ya hidup saya di Indonesia bakal gimana, kok nggak diterima gitu. Nah ketika GBT pada saat itu juga ada meeting keluarga besar gitu ya. Hmm. Ya, saya ikut turut juga ikut meeting itu. Oh, GBT lagi meeting ya udah diputuskan sesuatu seperti itu saya ikut dan ya di situ di titik itu saya jadinya langsung ya kerja ikut GBT Hmm. dan kerja untuk yang di Beijing. Double job. Double job kayak gitu. Tapi saya juga declare ya Pak sama bos saya bahwa saya sekarang nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Maksudnya Selintas dulu. ya, maksudnya adalah ya saya nggak bisa 100% tapi saya juga bantuin bisnis keluarga apa dari papa kayak Ya. gitu. Kok ya boleh gitu ya. Maksudnya sudah jalannya Tuhan ya sudah saya Lancar semuanya. ya boleh gitu ya sudah. Jadi itu kisaran mungkin pertengahan 2020-an gitu ya baru incas di GPTK. Ya pertengahan 2020-an, 2021, 2020-an pertengahan lah kayak gitu. Oke. Waktu pertama kali masuk kantor ngurus GPT nih, ada momen apa yang paling membekas pertama-tama nih? Karena mungkin sudah ini ya, sudah terbiasa kerja, ikut orang itu mesti gini-gini gitu ya. Hmm. Ekspektasinya itu beda, Pak. Gitu. Hmm. Jadi misalnya, oh orang ini kok kerjanya nggak bisa cepat, kayak gitu. Menurut saya ya. Karena budaya kerja di Beijing sama di Indonesia ini mungkin pace-nya berbeda ya. Beda, kok nggak bisa cepat ya. Terus habis itu kok saya ngomong kadang saya nggak nyambung gitu loh. Oke. Nah itu saya jadi bingung. Ini saya butuh cukup waktu sih untuk adaptasi awal-awal. Hmm. Kayak gitu. Jadi saya akhirnya ya daripada nanti terjadi apa-apa, saya cuma akhirnya observasi pada saat itu. Oke. Saya cuma ngeliatin, saya akan nanya kalau memang saya nanya, gitu ya, Hmm. pengen nanya. Terus kalau saya bingung, saya nanyanya ke papa saya, Oke. gitu. Nah kalau nanya ke papa kan nganu lebih enak gitu ya. Ya, sebagai pembimbing lah ya. Ya, jadi cara tanya ke papa ya udah. Tapi ketika di lapangan itu mungkin karena anak-anak merasa kayak terintimidasi sedikit kali ya. Bukan kehadiran Ibu. Ya, ya, ini kenapa kayak gini gitu ya. Itu mungkin merasa kayak agak risih gitu loh Pak. Oke. Itu ya ini cewek muncul dari mana gitu kan Masuk ya, sebuah bengkel. mereka nanya ini nanya itu kayak gitu ya, jadi mereka mungkin tidak merasa nyaman juga Hmm. kayak gitu. Dulu lulusannya apa Bu kalau boleh tahu? Teknik industri. Oh, teknik industri. Heeh. Sekarang ke bengkel. Ya, teknik industri sekarang ke bengkel. Oke, jadi memang waktu awal-awal itu hanya di beratnya di adaptasinya ya Bu dengan budaya Betul, kerja, kemudian juga orang-orangnya ya Bu ya mungkin betul. sementara belum bisa menerima seperti itu Ya, ya. Sebenarnya kalau bagi Ibu sendiri lebih berat mana Bu? Tidak disukai atau diragukan kemampuannya? kalau sebenarnya ya apa ya, wah ini pertanyaan baru saya baca nih. Kalau saya Lebih berat mana? kemampuan ya Pak ya. Kalau saya ya. Tuh, kalau suka atau tidak suka itu nanti akan muncul dengan sendirinya itu. Betul. Kalau diragukan kemampuannya itu saya merasa, loh ini pekerjaan mungkin dikiranya kan kalau otomotif, bengkel itu kan mostly cowok ya. Hmm, Identik dengan cowok. Nah ini kenapa kok cewek kayak gitu. betul. Nah itu saya eh harusnya enggak sih. Harusnya jangan diragukan kemampuannya kayak gitu loh. Kalau saya sih mikirnya mau itu cewek atau cowok, eh, buat saya mereka punya kapasitasnya masing-masing sih, Hmm. kayak gitu. Mereka pasti bisa melakukan asalkan itu memang apa ya, eh, tidak menolak dari kodratnya, kayak gitu aja Oke. sih. Tuh, dan setahu saya cowok sama cewek itu mungkin cuma kalahnya di otot, Oke, tenaga lah ya. tenaga kayak gitu kan. Tapi di luar itu ya seharusnya
masih bisa, betul. kayak gitu. Nah itu kalau saya disuruh milih mungkin yang itu apa diragukan kalau tentang kemampuan. Tentang kemampuan. Iya, Tapi ini betul sih Bu. Steve Jobs pernah berkata kita nggak bisa nyenengin semua orang. iya, Pasti selalu ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu adalah risiko sebagai seorang pemimpin. Ya, kalau bahkan Steve Jobs ngomongnya gini, kalau kamu pengen nyenengin orang, kamu jualan es krim deh. Itu semua orang seneng gitu kan. Tapi kalau kita sebagai leader, kita nggak mungkin. betul. Segala tindakan kita pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu Mm-mm. kan. Nah, kemudian pada saat pertama kali Anda adaptasi di dunia bengkel ya, Bu, kan mestinya namanya kita manusia, kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Mm. Nah, kesalahan apa sih yang pernah Ibu lakukan dan kemudian mungkin jadi pelajaran besar bagi Ibu? Oh, saya ini harusnya nggak boleh gini nih, gitu. Ada nggak kira-kira? Saya sering awal-awal saya di GBT saya cukup stres, gitu. Oke. Ya. Mungkin papa saya juga tahu karena sedikit-sedikit kalau saya sudah pulang dari kantor, aduh aku pusing gitu kan. Gitu. Ini kan kebetulan Pak Wita ada di ruangan ini walaupun tidak masuk ke ya teman-teman ya gitu. Jadi saya cerita ini apa adanya gitu. Jadi ya pada saat itu awal-awal saya masuk di GBT saya pasti pulang kantor, aduh pusing 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 gitu kan ya. Terus cerita sama papa gitu. Sampai satu titik itu saya eh, s- eh, namanya kalau kita ketemu sama orang itu pasti apa ya possibility untuk gesekan itu pasti ada yang cocok atau enggak. Orang hidup ya, Bu ya. Hanya orang Pasti hidup. ada benturan. Betul. Nah, akhirnya saya belajar bahwa mungkin orang-orang ini tidak terbiasa dengan caranya saya. Oke. Itu ya. Eh, termasuk apa? Padahal saya cuma nanya ini kenapa, itu mungkin mereka merasa terintimidasi. Karena, loh, ini tiba-tiba ada cewek muncul, nggak ngerti apa-apa gitu kan, terlalu banyak nanya kayak gitu. Terus habis itu kayak, ya mereka tidak bilang sih. Mereka tidak bilang, tapi Ini justru mayoritas orang lama ya, Bu ya. orang lama hampir semua cowok kayak gitu kan ya kayak gitu jadi ya saya nggak tahu mereka berpikirnya seperti apa tapi bisa jadi mulai dari saya cara sikapnya saya kayak gitu ya saya merasa oh ya ini harusnya bisa begini-begini harusnya Better gini. ya, menurut saya gitu kan. Sama mungkin cara ngomongnya saya kayak gitu ya yang mungkin lebih apa straightforward gitu kan. Itu kalau di Indonesia itu kan lebih nggak bisa kayak gitu ternyata ya toh Ada kayak gitu. ubah gitu. Ya kayak gitu. Nah jadi kayak ya di situ di awal-awal susah sih apalagi dengan gap yang cukup besar tadi kan karyawannya lama-lama juga. Saya sempat awal-awal itu ditinggal orang Oh, kayak oke. gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak maksud saya nggak ngapa-ngapain tidak terjadi konflik ya itu. Tapi agak dijauhi gitu loh. Dan Ya, baca keluar gitu loh. Tiba-tiba aja keluar tapi ya sudah buat saya. Oh, ya, enggak apa-apa. Itu. Karena ya gimana ya, kalau enggak dilatih dari sekarang mau kapan? Ya, Cepat atau lambat kan pasti akan terjadi perubahan generasi, perubahan. perubahan zaman, semuanya Betul. mau nggak mau. Iya. Jadi ya, oh kalau sekarang ya udah mumpung gitu loh. Itu. Mumpung saya masih apa ya, masih semangat-semangatnya untuk Hmm. itu tadi, jangan diragukan kemampuan saya. Wong saya di Beijing aja bisa hidup gitu loh. Betul. Ya kan? Masa di sini kayak Tuhan tidak jaga gitu kan tidak mungkin Ya, ya itu ya. sih. Betul. Nah, sekarang keputusan apa atau strategi apa yang akhirnya membuat tim mulai benar-benar percaya dengan Bu Maria? Ibu ada tips apa untuk kita-kita semua mungkin yang mendengarkan juga? Sebenarnya kalau ditanya apakah mereka itu sudah 100% percaya atau tidak, Hmm. saya lebih mikirnya adalah saya nggak terlalu fokus di sananya ya. Oke. Saya mendingan fokus itu adalah oh GBT ini nanti arahnya kemana, Hmm. ya itu. Karena namanya kepercayaan itu kan butuh waktu Pak, Ya. itu ya. Jadi ya udah dengan apa yang saya kerjakan itu. Dan kalau memang GBT itu jadi lebih baik, saya yakin mereka itu nanti sedikit-sedikit, oh ya, ada rasa percayanya itu timbul. Oke. Gitu. Jadi saya tidak, oh targetnya fokusnya adalah mendapatkan rasa percaya itu tidak. Daripada mikiri itu, gitu kan, orang ini sudah tak gini, oh, tapi kok ya gak percaya, ngapain? Gitu. Mending saya fokus yang lain. Gitu. Bekerja dengan baik, orang bisa lihat sembari waktu Iya, berjalan tumbuh kepercayaan. betul, betul.
Itu karena buat saya em, daripada kita harus bersaing dengan hal seperti itu, mending saya cari tempat yang lain, gitu ya, cara lain di mana ya fokusnya sama-sama untuk GPT kan, ya gitu. Selama tidak menyalahi rules, regulasi, ya harusnya tidak ada masalah. Gitu. Itu kalau saya ya, karena kan startnya sudah beda, Pak. Saya lahirnya kapan, mereka lahirnya kapan. Generasinya beda ya. Generasi sudah beda. Mendingan daripada diajak bersaing gitu, diajak ya udah kerjasama aja gitu. Iya, Gitu sih kalau saya ya. iya. Gitu. Tapi ini bagus juga sih, memang kepercayaan itu tidak bisa instan, Betul. memang tumbuh seiring waktu. Mm-mm. Dan itu harus dibuktikan, mungkin bukan dengan hal yang besar ya, tapi mungkin dengan hal yang kecil, tapi terus-menerus, konsisten, Iya. perbaikan, orang bisa lihat gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin ini kita mau masuk ke interaksi. Ini ada sekitar 48 peserta ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, boleh kita mau interaksi sejenak. Ada beberapa polling yang kami telah sediakan. Yang polling pertama, barangkali admin bisa munculkan. Hmm. Nah, ini cukup kontroversial. Haruskah anak owner mulai dari bawah? Coba, mungkin Bapak Ibu bisa beri pendapat. A jawaban ya atau B jawaban tidak. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada jawaban salah di sini. Ini semua hanya dari POV sudut pandang kita ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Oke, mohon kesediaannya untuk mengisi polling agar sesi ini bisa berjalan juga lebih interaktif dengan partisipasi dari Bapak Ibu peserta ya. Karena mayoritas ini saya lihat juga family business owner, Bu. Oh gitu. Pesertanya Oke. yang sebagian besar. Oke, admin sudah? Sudah ada hasilnya? Mungkin bisa ditampilkan. Oke, mayoritas jawabannya adalah 72% ya, 28% tidak. Nah, kalau menurut Bu Maria sendiri, bagaimana? Haruskah owner ini mulai dari bawah atau tidak? Kalau bisa dari bawah ya bagus. Itu kan ya. Mm-mm. Tapi kan tadi ceritanya saya ini nggak tahu Tuhan yang ngatur ta. Iya, Itu. betul. Loh, apakah di dalam keluarga saya itu ada yang disiapkan? Ya sebenarnya ya ada. Di maksudnya keluarga besar ya. Oke, Itu. Tapi ketika meeting keluarga itu terjadi, oh tidak terpilih ya gimana lagi? jauh sudah disiapkan. Ya tapi ya kan ya itu tadi kalau Tuhan yang ngatur saya juga nggak tahu loh Pak. Betul, Ya betul, kan? betul. Itu. Jadi ya ya sudah. Gimana lagi? Gitu. Iya, Jadi kalau kalau bisa ya memang alangkah lebih baik, gitu kan? Karena trustnya itu kan oh bisa kebentuk dari yang tadi kan saya bilang trustnya nggak bisa serta merta muncul, hmm, harus butuh waktu, hmm, gitu kan? Nah kalau memang bisa dari bawah ya bagus. hmm, Tapi kalau nggak bisa ya itu di luar. Kalau kasusnya saya itu di luar kendali saya, ya. itu. Kalau saya pribadi mungkin berprinsip mungkin paling tidak masuknya ke manajemen ya. Iya, Tetapi bagaimana cara kita sebagai pewaris ini, kita harus tahu semua sektor bisnis yang kita handle. betul. Mulai dari sana baru kita bisa bicara. Jadi kalau kita misalnya melakukan suatu strategi atau apa, kita tahu susahnya atau enaknya seperti apa gitu kan. Jadi Mm-mm, lebih real. betul. Ya. Oke, mungkin sekarang kita coba tampilkan polling kedua ya, admin ya. Banyak juga pollingnya. Pollingnya ada tiga, Bu, nanti. Polling kedua, apakah gelar akademik saat ini masih relevan untuk memimpin suatu bisnis keluarga? Silakan dijawab. Silakan Bapak Ibu yang mungkin belum menjawab. Baru sekitar 30-an yang menjawab ya. Barangkali yang lain mau ikut berpartisipasi, silakan. Wah, ini imbang ini ya. Oke, mungkin hasilnya ditampilkan.
Beda tipis. Hasilnya sudah ini. Oke, jadi 56% berkata tidak, 44% berkata iya. Kalau menurut Bu Maria sendiri, sekarang ini gelar akademik masih relevan nggak? Dibutuhkan nggak dalam memimpin suatu bisnis keluarga? Kalau saya sih enggak terlalu ya, Hmm. kalau saya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa mendukung, itu bagus. Yang selaras dengan Yang selaras bisnisnya. dengan bisnis keluarganya bagus. Hmm. Karena sebenarnya kalau di family business kayaknya bukan cuma yang dipikirin ya. Hmm. Itu bukan cuma tentang bisnisnya aja, tapi di dalam ya apa orangnya itu juga sih Pak. Oh, tidak hanya operasional, Nasional, tetapi SDM juga, SDM-nya kayak gitu, keuangannya. keuangannya gitu, dan juga hubungan dalam antar keluarganya juga itu, Ya, itu ya juga kan? agak rentan ya, Bu ya. Ya, kayak gitu. Itu jadi kayaknya apa ya, keahlian soft skill kayak gitu tuh kan nggak bisa tuh dapat di gelar akademik kan, kayak gitu. Belajar nggak cuma hanya dari sekolah, Betul. tetapi dari keseharian kita, kita juga harus banyak belajar ya, Bu ya. Heeh. Dan mungkin kalau pendidikan di sekolah ini, kalau bagi saya mungkin membuka wawasan cara berpikir kita, sekaligus mungkin membuka akses networking ya, Bu ya, ke Betul. teman-teman yang nanti ke depannya kita mungkin bisa join collabs bersama. Mm-mm. Mungkin bisa di close, sudah oke ya. Nah, tadi bicara soal tim kerja, Bu. Mm-mm. Kalau kita sudah mulai dipercaya, kepercayaan itu sudah mulai tumbuh dari tim, biasanya masalah baru itu juga muncul, tapi bukan dari karyawan, Bu. Mm-mm. Dari keluarga, dari rumah. Nah, mungkin pertanyaan saya begini, pada saat Anda pertama kali masuk ke bisnis keluarga ini, ada nggak tradisi atau cara-cara kerja lama yang memang ingin Anda pertahankan sejak awal? Oh, ini core bisnisnya, nilai intinya adalah ini. Saya tidak mau rubah. Ada nggak kira-kira? Kalau seperti itu masih masih Mhm. ada itu. Beberapa masih ini ya pakai cara yang lama ya. Mhm. Karena ya mostly kan memang banyakan kan komposisinya kan banyak orang lamanya. Mhm. Walaupun orang baru masih sudah ada, ya ada Mhm. itu. Tapi selama itu mereka masih bisa kerjakan ya it's okay dan tidak terlalu apa ya berdampak yang cukup besar ya enggak apa-apa sih. Mhm. Kayak gitu. Jadi masih cara-cara lama masih bisa dipertahankan asalkan masih relevan ya. Iya, selama masih relevan it's okay. Gitu. Kemudian sembari berjalan ini kan tentunya ada perubahan-perubahan yang Ibu lakukan nih. Nah, inovasi pertama yang Ibu ajukan waktu itu apa ya kira-kira? Saya nggak tahu apakah ini termasuk inovasi atau tidak, gitu Hmm. ya. Tapi saya itu cuma pada saat awal-awal saya pegang GBT, saya cuma mimpi saya itu adalah GBT harus bisa di luar Pulau Jawa. Oke, Itu impiannya. ya. Jadi GBT harus bisa nasional. Saat itu Bangki sudah ada. Loh, Oke, itu loh. Nah, GBT mungkin bagus di Surabaya, Jawa Timur, iya, gitu ya. kenal reputasinya ya. Ya, lalu Jawa Tengah kita sudah ada. Oke, Jawa Barat kita juga sudah ada Jakarta. Jadi oke. pada saat itu saya cuma mikir eh, GPT harus bisa di luar Pulau Jawa. Hmm. Sempat ada tawaran sampai Papua. Itu. Jauh sekali. Ya, Monitoringnya lumayan. mentoringnya kan lumayan gitu. Hmm. Tapi ya balik lagi karena saya tuh ini ya cukup apa? Bukan cukup ya, tapi saya percaya dengan campur tangan Tuhan ya. Hmm. Kalau memang jodoh pasti akan ada jalannya. Hmm. Ternyata itu bukan jodohnya, atau Oke, mungkin belum jodohnya, oke. gitu ya. Yang Papua itu lepas, tapi nggak lama diganti yang Bali, Hmm. gitu. Jadi ya kalau Bali ini adalah salah satu bisa dibilang pilot project, Hmm. ya ya ayo, Oke, gitu. Jadi ya mimpi saya pada saat itu, oke, ini GBT harus bisa lebih dari Pulau Jawa, oke. gitu. Ya udah ke Bali dulu deh, kan deket tuh, Ya, gitu. luar ini masih bisa lah ya, naik Lewat pesawat ini, cepat. iya naik pesawat masih bisa, naik mobil juga bisa, kereta juga masih bisa. Hmm. Itu turun Banyuwangi, sudah jalan dikit. Ya, Gitu. jadi artinya mungkin inovasi yang selama ini
duplikasi sistem manajemen yang dengan membuka cabang-cabang ataupun license di Pulau Jawa yang lebih mudah monitoringnya. Sekarang Ibu berusaha untuk mengembangkan sayap ke luar pulau. Iya, Tentunya sistem monitoringnya ini juga lebih kompleks ya Bu ya. lumayan. Ya, Lumayan ya. kompleks. Itu di waktu buka Bali itu, wow, oke, ternyata gini ya. Adat istiadatnya Bali Ya. beda banget ya. Orang-orangnya di Bali itu gimana beda banget. Itu. Ya itu tadi, ya puji Tuhannya kalau langsung ke Papua kan saya langsung anaknya 2 kali nih, belok kanan kiri gitu. Iya, risikonya lebih besar. Resikonya juga bisa jadi lebih gede. Nah, waktu itu rencana ekspansi Ibu ke luar daerah didukung oleh keluarga atau saat itu ada mungkin pertimbangan lain dari keluarga? Pada saat itu sih nggak ada omongan ya. Itu Mhm, kalau keluarga besar masih nggak ada omongan itu. mhm, Karena kan hak untuk membuka investor di mana itu kan ada di saya. mhm. Kayak gitu. Jadi ya mereka nggak ada masalah. Oh, jadi Ya. pembagian wewenangnya sudah jelas dari awal ya, Bu ya? Bagian wewenangnya memang sudah jelas dari awal. Tapi Nah, ya em, saya nggak bisa bilang 100% didukung ya. Itu. ya. Buat saya adalah selama ini tidak melanggar rules regulasi itu dan Mhm, ini untuk kebaikannya GBT juga, mhm, kita nggak akan tahu kalau nggak dicoba juga, ya mhm, saya akan pasti akan jalan. Nah, itu mhm. dengan atau tanpa dukungan itu Yang dibangun license, Bu, license juga dengan pihak luar berarti pihak ya. luar itu. Oke. Ini yang mungkin cukup menarik ya karena GPT ternyata telah langsung melakukan pembagian wewenang dengan jelas ya. Kadang-kadang kalau kami temui beberapa bisnis keluarga itu kan pembagian wewenangnya masih campur aduk, jadi masih Ya, kadang benturan ya. Cuma dari sini kita lihat mungkin GPT ini memang sudah disistem sedemikian sehingga wewenang-wewenang tanggung jawab semua sudah lebih jelas. Jadi untuk bertindak lebih leluasa karena juga ya, ya. ya ada ya leluasa lah. Karena kalau bisa kalau dibilang ya Pak ya, waduh tugasnya Bu Maria berarti juga cuma buka ini doang ya, buka outlet baru aja dong. Loh, Yo, mempertahankan fungsi. iya, jadi kalau saya bisa rumuskan, saya itu tugas tanggung jawabnya ada 3. Oke, Satu, mempertahankan yang 15 ini kan. betul. Ya, 2, nambah outlet lagi. Mhm, Yang ketiga, cari sesuatu yang baru untuk GPT. Itu. Kalau misalnya tadi lihat di company profile, mhm. itu kan kita berangkatnya dari vulkanisir ban tuh. Oke, Karena pada zaman itu, tahun-tahun 1950-an itu, kita mau impor ban itu susah. oke. Jadi bisnisnya ya Regulasi pemerintah memang waktu itu ya, Bu ya. iya. Bisnisnya gimana? Ya mau nggak mau ya udah pakai vulkanizer ban itu. Hmm, Tahun 60, late 60, awal 70 baru nih balancing, sporing. Ayah saya sudah terjun, papa saya sudah hmm, terjun itu. Waktu di vulkanizer juga sudah terjun. Walaupun papa pun juga sama ya. Sebelum masuk GBT, papa juga sempat profesional dulu. oke. Itu baru masuk GBT. Nah, setelah itu baru balancing, scoring berkembang. Nah, ini pun juga sama. Tugas saya ya 3 itu tadi. Satu, jagain 15 ini. Ya kan? Jagain loh ini. Terus habis itu yang kedua nambah. Mhm, Yang ketiga, itu tadi. Ada peluang apa lagi yang bisa dikembangkan untuk GPT. Itu jadi ya tugas saya nggak cuma satu gitu. hmm. Jadi kalau saya lebih fokus untuk supaya orang-orang menyukai saya gitu kan, atau untuk menumbuhkan rasa percaya itu, aduh, sorry tugasku 3 ini aja udah besar gitu ya. Ya, Jadi saya sih nggak terlalu fokus di sana akhirnya. Ya gitu sih. tapi visinya cukup bagus, Bu. Apalagi yang ketiga ya. Bu berarti mencari lini bisnis yang mungkin, tapi Ya. masih inline ya. Masih Mm-mm. inline dengan bisnis inti. Mm-mm. Sekarang kan kita mengenal eh, bisnis yang bertahan itu adalah yang menciptakan suatu ekosistemnya sendiri. Ya. Nah, ini mungkin kan adalah sesuatu hal yang sudah dipersiapkan Bu Maria juga sejak awal ya. Dan semoga nanti ke depannya juga GPT akan makin berkembang dengan baik. Ya. Seperti itu. Nah, eh, di titik apa sih Bu, Ibu menyadari bahwa ada mungkin cara-cara lama yang perlu dilepaskan, yang mungkin sudah nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ada nggak kira-kira? Kalau saya itu ini ya, kalau mentok beneran nggak bisa, baru mungkin saya akan lepas. Oke. Itu, misal kayak anggaplah kayak karyawan gitu ya, Hmm, kan gapnya jauh gitu ya. hmm, Saya
saya mikirnya gini, oh mereka kan jauh lebih senior dari saya, Iya, gitu kan. Mereka lebih ngerti dari saya iya, secara teknikal, gitu iya. kan ya. Saya sih pada satu titik sempat merasa kayak agak susah ya ini, gitu loh. Karena beda gap itu kali ya, Mm, generasi juga. Tapi saya akhirnya juga mikir sebenarnya orang-orang ini itu kan apa ya, dibilang salah ya enggak, gitu kan. mm, Mungkin timingnya aja, oh saya masuknya baru sekarang, gitu. Dan saya sih akhirnya cuma mikir, oh ya, mereka ini sebenarnya adalah apa ya, bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip role model, kayak gitu. mm, Jadi kalau buat saya akan mentok. Kalau sudah mentok, ya baru saya akan merubah itu, termasuk pengurangan karyawan ya. oke. Kalau tidak produktif sama sekali dan memang sudah nggak bisa baru. Tapi kalau masih bisa dan mereka oke ya nggak masalah. Mm, Kayak gitu. Karena ada beberapa orang, ini sebenarnya lihat dari orangnya juga. mm, Ada orang itu yang merasa, oh kok saya seperti diambil wewenang tanggung oke. jawabnya gitu kan. Kadang kan ada yang merasa gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini, oh mentok nggak bisa lagi dan ini juga untuk kebaikannya orang itu juga, saya akan juga pasti akan nekat kayak Mm, gitu. Jadi buat saya lihat case by case-nya dulu. mm, Itu kalau bagian karyawan. mm, Itu kalau bagian sistem ya sama juga. Kalau memang oh ini memang nggak bisa dan ini sudah waktunya ya. Kalau memang harus meeting besar dengan keluarga ya harus meeting. oke. Misalnya Itu. ada perubahan prosedur atau Mm-mm. apa gitu. Nah, kalau memang ini harus kita laksanakan ya maka akan kita laksanakan. Mm, Walaupun misalnya lo ini masih bisa dipertahankan loh. Lo mm, ini masih ada loh jalan keluarnya. Kalau enggak ya enggak. Itu. Kalau misalnya apa enggak bisa ya tetap jalan. Itu. mm. Itu sih. Soalnya mau nggak mau sekarang kalau kita tidak mau berubah, zaman juga sudah berubah. Mau Betul. nggak mau kita harus ikuti apa yang relevan saat ini ya Bu Iya. ya. Nah, sekarang bagaimana cara Anda ini bisa tetap menghormati nilai lama, tapi tetap tegas membawa ke arah yang baru, Bu? Menghormati nilai yang lama. Mm-mm. Pelan-pelan kah? Atau memang langsung dirombak sesuai Kalau keadaan sekarang atau seperti apa? kalau dilihat dari tipikalnya itu lebih baik pelan-pelan ya. Kayak gitu. Lebih baik pelan-pelan itu. eh ya supaya tidak terjadi inilah apa dinamikanya terlalu cepat kayak gitu ya. Mm-mm. Berubah tapi ya itu tadi mending lebih baik pelan-pelan dulu kayak itu daripada nanti terjadi konfrontasi dan lain-lain kayak gitu kan tambah aduh puyeng lagi nanti PR saya. Mm. Mungkin pelan-pelan lah. Strateginya seperti itu ya. Iya itu. Oke. Nah, ini mungkin kita mau interaksi dengan audiens lagi nih, Bu. Ini ada polling yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu juga yang di peserta Zoom ya bisa mengikuti. Apa bisa dimunculkan? Ini agak panjang. Jika Anda berada di posisi pewaris dan bisnis stagnan selama 3 tahun, langkah strategis pertama apa yang akan Anda ambil? Yang pertama adalah digitalisasi, fokus pada efisiensi, data automation, channel online, dan cara kerja yang lebih modern. Dua, restrukturisasi manajemen, mengganti atau menata ulang tim inti, sistem kerja KPI dan budaya kepemimpinan. Tiga, menutup lini bisnis lama yang tidak menguntungkan lagi. Berani melepaskan unit yang sudah tidak relevan demi fokus yang lebih potensial. Atau menjual sebagian saham, ini agak ekstrim nih ya. Mengundang partner strategis, suntikan modal atau keahlian baru, meskipun harus berbagi kendali. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bantu isi. Saat ini baru 21 orang, 24 orang. Mungkin yang belum isi, mohon dibantu partisipasinya agar kami bisa mendapatkan pandangan dari Bapak Ibu ini seperti apa. Masih 31 orang, barangkali bisa dibantu lagi. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada jawaban benar ataupun salah di sini ya.
Oke, tidak bergerak lagi. Mungkin kita bisa close, munculkan hasilnya. Hasil tertinggi dari polling Bapak Ibu siang hari ini adalah restrukturisasi manajemen sebesar 56%, mengganti atau menata ulang tim inti, sistem kerja KPI, dan budaya kepemimpinan. Kalau dari Bu Maria sendiri, kalau diberi pertanyaan seperti ini, cenderung jawabannya kemana nih Bu? Bisa manajemennya diganti. Manajemennya di Iya, restructure ya. di restructure, iya. Soalnya sudah stuck 3 tahun ya. Iya. Kalau ini Bu, kalau digitalisasinya, kalau opsi mengenai digitalisasi menurut Ibu? Digitalisasi bisa enggak? Bisa, tapi tergantung Mhm. case-nya juga tadi. Kayak Mhm. gitu. Sebenarnya antara digitalisasi atau restrukturisasi manajemen itu ya bisa keduanya sih, salah satu. Kalau saya sih tinggal lihat, karena kalau digitalisasi itu kan ini ya kita juga mikir juga cost-nya juga Opsi kayak gitu. tinggi. Manajemen pun juga sama, kita juga akan lihat cost-nya gimana Mhm. kayak gitu. Karena ya semua harus ada cost-nya, ada hitungannya Ya, kayak betul. gitu. Bisa bisa keduanya enggak barengan? Yo bisa. Hmm. Nah, itu. Selama orangnya siap, dananya ada, yo bisa-bisa aja. Ya, terutama orangnya mungkin ya Bu ya. Kadang Iya, kita siapin aplikasi yang baik, tapi usernya mungkin belum belum siap siap, itu gitu. juga jadi bottleneck juga bagi kita. Ya, Jadi memang langkah terbaiknya 3 tahun stuck ya udah kita restructure manajemen. Apa cara kerja kita yang salah yang iya. harus kita benahi Nah, sama-sama. Kalau yang C Bu, menutup bisnis lama yang tidak lagi menguntungkan. bisa terjadi itu pada zamannya ayah saya sudah dilakukan hal itu. Oke, Pernah sempat kita punya bisnis yang lain juga, itu juga akhirnya ditutup karena tidak menguntungkan. ya, Itu jadi ya ini juga tidak ada masalah. oke. Gitu. Bisa. Ini opsi D nggak ada yang milih. Menjual sebagian saham dalam 14 strategis suntikan modal dari luar. Kalau menurut Ibu sendiri, Sebenarnya bisa enggak? Bisa loh. uh-uh, Itu bisa loh. Tapi itu balik lagi ya, kalau misalnya ini adalah bisnis keluarga, maka yang kita bicarakan adalah untuk keluarga. ya, Itu. Kalau kepalanya mungkin cuma 2-3 orang mungkin enggak apa-apa ya. Kalau oke. kepalanya wah ini untuk banyak keluarga gitu yang terlibat ya itu. Mm-mm. Ya berarti kita juga harus mempertimbangkan kayak gitu. Mau dijual seberapa besar sahamnya Mm. kayak gitu. Kalau ini untuk memang untuk bisa mengembangkan selama kuncinya itu masih kita pegang, kan biasanya gitu ya kalau Mm-mm. bisnis keluarga. Kita pegang kuncinya gitu kan supaya ini tidak apa ya, ada semacam ikatan emosional ya kalau bisnis keluarga itu. Ya. Itu kan. Jadi ya selama kuncinya kita pegang, besaran sahamnya itu sudah ditentukan, bisa jadi enggak? Bisa jadi. Mm. Kayak gitu. Tapi mungkin opsi terakhir ya, Opsi ya. terakhir karena itu kan banyak kita nggak cuma tentang kosnya secara rupiah gitu ya, Mm. tapi itu tadi emosional, ikatan emosional dalam keluarga itu sendiri gimana, Masih kental ya. masih kental kayak gitu. Jadi ya ini pasti opsi terakhir. Kalau 0% ya Wajar. wajar gitu. Tapi sebenarnya apakah memungkinkan? Bisa jadi memungkinkan karena perusahaan yang saya nggak tahu perusahaan apa, tapi setahu saya perusahaan yang mereka bisnis dari awalnya bisnis keluarga pun juga ada yang beli kan, Ada. gitu. Mm-mm. Jadi yang penting adalah brand itu tetap bisa Hidup. hidup. Kayak misal waktu kecap bangun dibeli Unilever. Nah, gitu. Nah, tapi untuk mencapai di titik itu ya harus meeting sekali, 2 kali, 3 kali kayak Iya, gitu kan. betul. Ya itu tadi ikatan emosionalnya itu aja. Karena kan yang balik lagi bisnis keluarga ya untuk Keluarga. keluarga awalnya itu. Berarti kalau misalnya kalau boleh tahu nih Bu, untuk license dengan pihak luar artinya membentuk badan hukum sendiri atau seperti apa? Eh, kalau dengan pihak luar sebenarnya apakah mereka bisa sudah badan hukum bisa. Hmm, Kalau misalnya mereka masih perorangan bisa enggak? Yo bisa. tetap dilayani juga. Dilihat. Hmm, oke, mungkin pollingnya sudah bisa ditutup. Nah, oke, mungkin ini percakapan kita dengan narasumber ya. Sekarang mungkin kita mulai masuk ke sesi Q&A. Ya, dari Bapak Ibu peserta, barangkali ada pertanyaan kepada Bu Maria. Silahkan mumpung narasumbernya hadir di tengah-tengah kita semua. Bagaimana cara memimpin sebuah bisnis keluarga? Tentunya tidak mudah, karena ini sudah 74 menjelang 75 tahun. Mempertahankan itu jauh lebih sulit, Bapak Ibu.
ya. Ya. Apalagi ini cita-citanya adalah mengembangkan dan juga nanti akan menentukan lini bisnis baru yang bisa inline dengan bisnis intinya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin ada di kolom chat ya. Kolom chat, oh ini sudah banyak Bu, banyak sekali. Ada Pak Sinta, Pak Sinta ini dari Sekolah Gloria Bu. Oke. Ya, awal-awal bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi punya power yang besar. Lalu cara menumbuhkan trust supaya nyaman itu bagaimana caranya? Itu dulu, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Banyak ya. Sama Pak Sinta. Awal-awalnya gimana gitu ya. Adaptasi tadi, kan Ibu punya power yang besar nih. Kadang-kadang orang kalau kita ngomong, oh, saya punya power kok, yang penting ngikutin saya, gitu kan. Tapi kan kalau Ibu tadi saya lihat tidak ya. Awalnya saya pakai seperti itu, Pak. Sempat. Yang gitu, Oke. gitu ya. Tapi awal-awal doang gitu ya. Terus habis itu kaget, kayaknya kaget ya. Ya balik lagi, saya datang dari budaya yang berbeda. Hmm. Dan di mana situasinya pun juga saya tidak rencanakan, Hmm. gitu kan. Jadi mungkin respon saya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, Oke. gitu. Tapi lama-lama ya saya berusaha untuk mencoba apa eh, cara berpikirnya mereka. Hmm. Makanya saya muncul akhirnya pikiran bahwa sebenarnya mereka ini juga ya tidak salah-salah juga gitu loh. Hmm. Ya, itu. Dan mereka jauh lebih senior, lebih Hmm. lebih lama juga kerjanya kayak gitu kan. Tiba-tiba muncul saya di dalamnya. Saya akhirnya mikir adalah, oh ya sebenarnya mereka ini bisa loh dijadikan sebagai dalam tanda kutip role model itu tadi, Hmm. itu kan. Kalau memang bibitnya bagus, hasilnya juga akan bagus, Ya. itu. Dan saya cuma mikir, oh papa saya sudah em, apa ya, mencetak banyak orang gitu ya. Berarti kan kalau papa saya bagus, mereka juga bagus itu kan. Ya Hmm. saya juga mikir, saya pun akhirnya ngomongnya ke mereka. Ini cuma tinggal cara ngomongnya aja, Oke. itu. Ngomongnya ke mereka adalah saya lebih menitik beratkan bahwa mereka ini apa ya? Saya percaya bahwa mereka ini bibitnya bagus, Hmm. orangnya baik, gitu kan. Hmm. Ya tinggal ditunjukin aja, itu. Misal kalau ada kerjaan, kalau orangnya baik, ya saya harapannya kerjanya juga baik. Hmm. Kalau misalnya ada anak training yang dititipkan ke dia, gitu kan, maka anak training ini juga dapat ngikutin dengan baik, gitu kan. Sebagai role model gitu Sebagai ya. role model. Saya akhirnya ngomongnya ke situ. Ya. Itu daripada saya bentrok-bentrok ya Pak. Ya. Saya nggak pernah bentrok sih. Ya. Pada awal-awal itu sebelum ditinggal itu saya nggak pernah bentrok. Gitu. Ya. Malah saya ya bentrok dengan, maksudnya saya sempat konflik nggak, sempat konflik, tapi nggak keluar orangnya. Ya. Yang saya nggak konflik malah keluar orangnya. Saya kan jadi bingung. Nggak, maksudnya yang konflik sama saya aja yang keluar gitu kan. Ternyata enggak. Hmm. Itu. Nah di situ kan jadi akhirnya kan mereka mungkin ya mungkin bisa jadi mereka mikir oh ternyata Bu Maria itu maunya kayak gini. Hmm. Kayak gitu. Mau saling mengerti berkat Iya. komunikasi tadi ya Bu ya. Iya, jadi kalau saya ya itu cara ngomongnya dipanggil. Hmm. Kayak gitu. Awal-awal susah. Apalagi beda generasi, situasi tidak terencana. Kayak gitu. Cara menumbuhkan trust supaya nyaman Bu. Cara menumbuhkan trust supaya nyaman. Ya, saya tadi nge-spill-nya adalah saya tidak akan bersaing dengan mereka. Hmm. Itu, saya nggak mau bersaing dengan mereka. Mending saya cari cara lain, itu ya, Hmm. yang itu untuk kepentingannya LGBT, itu, dan ya sudah, itu. Hmm. Jadi kamu punya caranya ini, oke, saya mending cara yang lain aja. Toh kita Hmm. bukan dari start dari mulai dari yang sama, dari Hmm. awal yang sama kan enggak. Hmm. Itu. Saya akan tetap belajar belajar tentang dirimu, iya, itu, Hmm. technical iya, Hmm. tapi saya lebih baik cari cara yang lain. Jadi mereka tidak merasa untuk intervensi Oke. kayak gitu. Soalnya memang kita ada di dalam bukan untuk menyaingi, tapi kita mau berkolaborasi untuk Iya. tujuan ya. Nah, selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, dengan benar, ya kan, tidak nyalain aturan, oke, It's okay. ya. Nah ini masih dari Pak Sin nih Bu. Apa yang menjadi challenge dalam 3 tahun ke depan nih Bu?
Ya, ini ekonomi ini kan sekarang lagi jelek gitu ya. Ya. 2025 saya nggak tahu, katanya 2026 juga nggak tidak lebih baik kayak gitu ya. Challenge-nya ya, saya sih mimpi saya masih tetap sama. GBT harus lebih dari Pulau Jawa itu. Kalau misalnya Bali nanti bisa berkembang atau di pulau lain juga bisa berkembang, ya saya sih eh, saya masih mimpi saya adalah seperti itu. GBT, loh kalau misalnya bisa sampai ke luar negeri bisa nggak? Nah, kalau ada jalannya saya pasti saya mau Ya. gitu. Cuma kan ya saya nggak tahu jalannya seperti apa. Jalannya ya itu tadi. Saya pengennya ya GBT eh, bisa lebih dari Pulau Jawa. Dari di luar Jawa. Mm-mm. Ya, dan ini kesempatan ini masih terbuka lebar ya. Jadi Ya. bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin berpartner dengan Bu Maria, saya lihat nih beberapa juga rekan-rekan kami dari luar pulau ya, ada Pak Victor dari Es Krim Yami Makassar. Hmm. Jadi barangkali Pak Victor tertarik di Makassar Pak untuk bikin bengkel GBP ya kan. Bisa kontak Bu Maria nanti. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya Bu. Hmm. Masalah paling besar generasi penerus untuk meneruskan bisnis itu cuma satu, yaitu generasi awal masih ikut campur dan jadi penentu keputusan. Jadinya generasi penerus seolah-olah hanya pajangan. Hmm. Kesannya masih nggak rela buat mewariskan bisnis. Hmm. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, puji Tuhannya itu tidak terjadi Tidak di jadi di GBT. GBT itu. Em, Papa saya apakah dibilang masih in charge 100%? Hmm, Tidak. hmm, Itu. Tapi saya sebagai anak cerita banyak sama papa saya. hmm, Itu. Pak, habis gini gini gini. Pak, aku habis ketemu sama orang ini. Pak, aku hmm, habis apa? Aku masuk komunitas ini. Pak, aku begini begini gini. hmm. Pak, aku besok. Dapat. Iya, itu. Saya pasti cerita. Hmm, Apapun yang terjadi pasti cerita. hmm, Gitu. Karena gimana gimana, ya ini kan darinya kan dari papa saya juga, hmm, gitu kan. hmm, Ya, walaupun saya pada saat itu saya nggak tahu ya. Cuma saya ingetnya kalau papa saya tuh dulu pulangnya ya malam-malam gitu loh. Jadi ya, ya saya nggak tahu mungkin kalau kalau saya gini, keluarga saya itu terbiasa tinggalnya ya bareng sama bengkel, Oke. gitu ya. Nah, saya pun juga bisa merasakan, oh bengkelnya lagi sepi atau enggak gitu ya. Terus, oh papa saya pulangnya dulu ya malam-malam kayak gitu ya. Jadi ya saya mikirnya, ya gimana-gimana ini ya, apa, eh, besarnya itu ya Hasil kerja dari keras. uangnya papa juga, kayak gitu kan. Oh bisa jadi berapa belas, kayak gitu Hmm, kan. Jadi kalau saya tidak menginformasikan rasanya gimana. Oke. Dan ya puji Tuhannya bapak saya juga bukan yang, oh kamu harusnya gini aja, oh kamu harusnya gini. Enggak. Tapi lebih diajak diskusi. Hmm, Gitu. Kamu kalau kayak gini, kamu enggak mikir gininya. Gitu. hmm, Oh iya, iya. Jadi lebih diajak diskusi sih. Bukan kayak, oh kamu harus begini. Enggak. Oke. Kayak gitu. Nah, ini bagusnya ya, diskusi yang sehat untuk bisnis keluarga. Tuh, jadi ya kalau misalnya, oh lagi visit ke Bali gitu, Bapak ikut gitu ya. Di dalam mobil ya ceritanya ya tentang bengkel. Itu gimana ini sama Pak ini, gimana yang sama Bu ini, kayak gitu. Kayak Iya, gitu. oke. Mungkin kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Cukup banyak, Bu. Banyak ya, betul. Bagaimana cara menyeimbangkan menghormati tradisi dan mendorong inovasi? Menghormati tradisi dan mendorong inovasi. eh ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan sih ya buat saya ya. Itu karena eh balik lagi, ini kan family business, Hmm, core-nya itu di ke family-nya itu, hmm, gitu ya. Nilai-nilai itu sebenarnya yang salah satu yang menopang kenapa sih bisnis ini bisa jadi besar, ya, bisa jadi lama, kayak ya, gitu ya. Atau ya skalanya tergantung family business yang lainnya gitu. Menurut saya itu nggak bisa dipisahkan itu. hmm, Selama itu masih bisa jadi satu, pasti akan jadi satu. hmm, Itu inovasi apa yang tidak menghilangkan tradisi itu ya, ya kalau bisa dipakai ya dipakai aja ya, kayak gitu. Kalau saya sih itu bukan yang dipisahkan sih, oke, kayak gabungnya. gitu gabung aja. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini pasti fans lama ini, Koweli. Seingat saya 11 tahun lalu, 11 tahun lalu, Bu. GBT ada buka di Bandung. Mm-mm. Apa sudah lepas atau masih ada?
Oh, lama itu. Iya, Bandungnya juga sudah lama banget sudah lepas Pak itu. Kapan atau waktu itu license atau apa? Saya lupa. License itu harusnya. License, License. license. Oke. Ini kok hafal ini kok Welly 11 tahun. Luar biasa. Tapi memang kadang-kadang ini adalah suatu keputusan bisnis ya. Jadi Pak Mm-mm. Wita juga ada di sini, Bu Maria. Kadang-kadang menutup suatu lini bisnis itu bukan hal yang tabu. Ini yang mungkin kadang-kadang orang salah. Kadang ada orang-orang yang gengsi, oh kalau saya kelihatan tutup, saya nanti kelihatan gimana. Akhirnya gengsi memaksakan suatu keadaan. Ya. Padahal kita tahu sekarang perusahaan-perusahaan besar ya, konglomerat-konglomerat aja untuk lini bisnis yang sudah tidak menguntungkan mereka close. Dan begitu close, para investornya senang harga sahamnya naik loh. Mm-mm. Artinya, oh ya, kamu melakukan suatu efisiensi bisnis ya kan, profitnya bakal bisa bertumbuh dengan lebih baik tanpa ada apa ya ganjelan atau hambatan lainnya. Ya. Nah, ini dari Pak Jeffrey, bagaimana menghadapi perbedaan visi antara generasi lama dan generasi penerus tanpa merusak relasi? Mungkin yang pertama ada perbedaan visinya nggak, Bu? Kalau perbedaan visi, saya yakin kalau papa saya ditanya, ya mau ditanya nggak? Kalau saya sih biasanya papa akan jawab gini, itu terserah karena eranya saya sudah selesai. Tuh. Nah sekarang kamu pengennya apa? Visinya untuk GBT apa? Hmm, Itu. Makanya saya bilang GBT ini apa? Jawa aja, enggak. Saya mau GBT itu bisa di luar Pulau Jawa. hmm, Tuh. Itu dari awal waktu meeting keluarga pun juga sama. sampaikan. Saya sampaikan, saya cita-citanya pengennya adalah GBT itu harus bisa di luar Pulau Jawa. Hmm. Gitu. Gimana pun caranya ya, itu tadi paling monitoringnya gimana gitu kan. Ya makanya akhirnya dikasih sama Tuhan, ya udahlah nggak dapat Papua kasih Bali dulu lah, ya kan. Nanti kalau Bali bisa, mungkin nambah lagi kayak gitu. Mungkin cara kerjanya Tuhan kayak gitu ya, saya nggak tahu. Tuh, daripada langsung dikasih, wah jauh banget itu Indonesia Timur. Tuh. Jadi kalau saya boleh tangkap intinya yang penting adalah semua dikomunikasikan dengan baik. Iya, komunikasi aja. Jangan lo diam-diam jalan sendiri malah itu yang Iya. mengkhawatirkan ya Bu ya. eh dari Bu Fitriani, ini orang Rotari ini, Oh, oke. anggotanya Rotari. Kapan Ibu mengambil kebijakan mengalah demi harmoni? Dan kapan harus tegas demi keberlanjutan bisnis? Demi harmoni ya. Ya, biasanya, biasanya kalau itu saya, itu tadi ya, karena saya masih serumah dengan ayah saya, Hmm, bapak saya akan ngomong semua. Kalau hmm, nanti orang, misalnya orang itu jawab kayak gini, aku tak jawab kayak gini. Gitu. hmm. Nah, orang, jadi sudah punya skenario sendiri. Saya sudah punya skenario sendiri. Papa saya paling yang ngerem. Kamu ngomong kayak gitu, geger kok. Gitu kan. Baru mikir lagi. Oh ya wes lah, itu. Ya, em, gimana ya jaga harmoni? Buat saya kalau ini memang untuk selama itu tidak ini ya tidak apa rulesnya GBT itu enggak enggak dicoreng gitu ya. Hmm, Soalnya aturannya tidak dilangkai kayak hmm, gitu kan. Terus habis itu ini juga untuk kepentingan GBT juga kayak hmm. gitu. Kalau saya lebih baik kamu sebenarnya butuhnya apa sih gitu loh. Jangan setiap kebijakan saya itu kamu Tentang. tentang itu. Sebenarnya ketakutanmu apa? Hmm, Itu. Kalau saya tahu ketakutanmu itu apa, pasti tak cover, hmm, pasti tak cari no jalan keluar. Tapi kalau setiap kebijakan saya ditentang, saya akan bilang juga, ini saya minta kayak gini ditentang, saya minta kayak gini tentang, saya minta kayak gini tentang. Loh itu pernah nggak terjadi? Pernah. hmm. Akhirnya mau ikut Arahan. peran saya gitu. Karena apa? Loh, kalau isu gini ditentang, itu ditentang. Nah, terus maunya apa? Hmm, Gitu. Tuh, pernah terjadi nggak? Ya pernah. hmm. Gitu. Saya ya bilangnya ya gitu. Loh, ini tak kasih gini ditentang, kasih gini tentang, ini kasih gini tentang. Nah, terus gimana? Ya. Maunya kayak apa ini? Kayak gitu. Mau ditutup, ya kan? Atau mau diganti atau gimana? Makanya saya sangat butuh
ketakutannya itu apa, kekhawatirannya apa, itu supaya harmonisasi itu tadi terjadi. Terjadi. Itu. Oh, karena nggak ada biayanya, gini, gini, gini. Ya udah kita carikan jalan keluarnya toh. Ya. Itu loh. Daripada ya dipikir sendiri gitu kan. Terus akhirnya nggak mau nentang-nentang, ah janganlah ini kok cuma dianggap sebagai kos kayak gitu. Ayo, lah kayak gitu terus mau kapan, sampai kapan gitu kan majunya kayak gitu loh. Tuh. Oke, jadi cukup bijak kalau saya lihat ya. Jadi nggak serta-merta meskipun punya power kita harus, oke kamu harus laksanakan. Tetapi kita juga pengen tahu dulu, oh kamu tentang ini keberatanmu apa, Iya, concernmu apa, betul. ya kan. Barangkali memang sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai leader juga ya Bu ya. Iya. Dan kalau sudah tahu concernnya apa, keberatannya apa, bisa nggak kita tanggapi dengan baik. Akhirnya dia mau, oh ya ya, oke dah, kita coba dulu. Kita jalankan dulu. Selama itu lancar, why not? Selama itu maju, why not? Gitu kan ya. Ya itu cukup cukup oke untuk dari kolom chat. Apakah ada tambahan sebelum nantinya kita akhiri? Cukup banyak kita dia berapa orang nih? 6 orang. Apakah masih ada lagi di pertanyaan di kolom chat? Silahkan. Atau sembari menanti jika nanti ada pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya ya Bu ya. Iya. Sekarang persaingan pasti makin ketat. Apa yang membuat GPT ini bisa bertahan bahkan makin maju menurut Ibu? Di tengah Ayo, persaingan yang begitu ketatnya puji sekarang ini. Tuhan gitu kan ya. Membuat GPT bisa tetap bertahan bahkan maju. Apa ya? Eh, kalau saya sih, saya itu ini ya, selalu berusaha untuk cari cara itu koneksi networking gitu ya, Oke, seluas-luasnya oke, gitu. Karena zamannya sekarang ini sudah beneran beda ya, gitu. Makanya saya berusaha untuk, apalagi saya ini kan backgroundnya beda. mm-mm, Saya harus secara cepat mencari dan apa menyerap semua informasi itu mm, dari manapun. mm, Makanya saya berusaha untuk oke, saya belajar di sini, saya ikuti ini, saya belajar itu kayak gitu. mm, Terus habis itu diskusi sama papa, mm, gitu kan, sebagai ya ya dibilang bisnis coach gitu kan, mm, gitu. Ya, yang resepnya apa? Saya sebenarnya juga nggak ada resep-resep gimana sih Pak. Itu saya cuma menjalani dan oh kalau misalnya emang ada teknologi baru, inovasi baru, ya wes kita coba ayo. oke, Itu kita akan trial project dulu. Kita gunakan oke pilot projectnya yang di mana nih? mm, Itu siapa yang jalankan? Itu kita akan riset. mm, Dan itu memang sudah kebiasaan GPT ya. mm, Itu kita pasti akan riset dulu kayak gitu. Jadi kalau ditanya ada resep tertentu enggak? Sebenarnya enggak itu. Yang pasti saya akan secara networking saya pasti akan apa ya berusaha untuk lebih melebarkan sih ya. itu. Jadi yang saya tangkap mungkin dua hal ya, bahwa GPT harus selalu melakukan adaptasi agar relevan Iya, dan juga perluas networking seluas-luasnya. Karena itu sekarang kunci keberhasilan bisnis dewasa ini ya Bu ya. iya bisa jadi mungkin seperti itu. Oke, Nah, oke, terima kasih. Kita cek dulu di kolom chat tidak ada tambahan pertanyaan. Artinya mungkin kita akan tutup sesi Q&A kali ini ya. Sebelum acara kita akhiri, mungkin mohon kesediaan Bapak Ibu untuk open cam ya, supaya nanti dari admin bisa melakukan foto bersama. Bapak Ibu mohon untuk open cam sejenak. Yang belum open cam dimohon kesediaannya untuk melakukan open cam untuk dokumentasi kami. Oke, sudah difoto? Oke, kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Sudah siap, admin? 1, 2, 3.
Oke, Bapak Ibu, kita akan tutup sesi live interaktif talk show pada siang hari ini. Jika tertarik mendapatkan info lebih lanjut mengenai Total System, nanti bisa mengikuti IG kami di @totalsystem.pt. Demikian juga untuk GPT Larasimbang, IG-nya di @bengkelgbt, betul ya, Bu Maria ya. Mungkin closing statement untuk menutup acara ini sebelum saya close. Dari Bu Ah, Maria, silakan. closing statement-nya ya. Eh, Buat saya sih, mau itu cewek maupun itu cowok, itu Hmm, apakah bisa untuk bekerja di dunia yang identik dengan pria? hmm, Iya, bisa. oke. Itu. Tapi ya memang kita harus berusaha. Hmm, Itu. Karena buat saya namanya trust itu juga memang harus dibangun, nggak bisa instan. hmm. Jadi ya dinikmatin aja ya prosesnya, karena eh, pasti nanti hasilnya juga akan ada baiknya sih. Ya, Gitu. paling penting tadi nikmati prosesnya. Iya, nikmati prosesnya, lakukan semua yang terbaik yang memang bisa kita lakukan, dan sisanya itu sudah di luar kontrol kita kan. Ya. Gitu. Apalagi kalau kasus saya, ya beda banget. Gitu. Oke, terima kasih Bu Maria. Eh, Dari semua cerita hari ini, Bapak Ibu, kita belajar satu hal yang penting ya. Menjadi pewaris itu adalah status, tetapi menjadi pemimpin itu adalah suatu proses. Nah, proses ini memang sangat tidak mudah. Mungkin kita sering ragu, kita mungkin sering berbuat salah, mungkin kadang-kadang merasa sendirian, tetapi justru kita ditempa, kita diproses untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya, jadi juga tadi tradisi itu juga bukan untuk dibuang, tetapi juga mungkin bukan untuk disakralkan ya, tapi eh, ini harus melakukan inovasi terus-menerus karena bisnis keluarga itu harus terus hidup dan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Maria sebagai narasumber yang telah berbagi siang hari ini. Ya, bukan hanya tentang keberhasilannya, tapi juga tentang keraguan, tentang konflik yang ada. Jadi lengkap hari ini semuanya, Bu. Ya, Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ini. Eh, saya menutup gini, di generasi ini yang dibutuhkan bukan pewaris yang patuh, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Oke, selamat siang semuanya.